I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat dari aliran-aliran tersebut. Langsung saja yang pertama, yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dari memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Contoh filosof rasionalisme terkenal adalah René Descartes yang menyatakan, "Saya berpikir, maka saya ada." Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pertanyaan, bagaimana kita membuat segitiga 2 kali lebih besar? Aliran yang kedua adalah empirisisme. Empirisisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia, atau aliran ini dikemukakan oleh John Locke. Contoh dari aliran ini yaitu tindakan dari perilaku seorang anak yang didasarkan pada pengalaman serta pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Seorang anak berkata kasar karena ia mendapat pengalaman serupa entah dari keluarga, saudara, atau temannya. Kita punya trauma terhadap suatu hal yang disebabkan oleh pengalaman secara langsung atau hanya melihatnya. Aliran yang ketiga adalah aliran kritisisme. Kritisisme merupakan bagian dari filsafat modern. Secara garis besar, kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran ini tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisisme. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Immanuel Kant adalah filosof pertama yang mengusahakan penyelidikan ini. Aliran yang keempat adalah aliran positivisme. Auguste Comte adalah tokoh aliran positivisme yang memiliki pendapat bahwa aliran positivisme adalah aliran yang berpikir indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Bila dilihat dari nilai etisnya, dinyatakan bahwa apabila paradigma positivisme, maka objeknya empiris, macam pengetahuannya menunjukkan sains dan dapat diukur dengan logis dan bukti empiris. Positivisme ini muncul pada abad 19. Contoh dari aliran positivisme yaitu seperti seorang menebang pohon di musim dingin lalu membawanya pulang. Kita mengamati lalu berpendapat bahwa orang tersebut ingin membuat menjadi kayu bakar, padahal hal tersebut belum tentu benar. Aliran yang kelima yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan esensia dari segala yang sudah ada, karena memang sudah ada dan tak ada persoalan. Tokoh yang terkenal dalam aliran eksistensialisme salah satunya yaitu Jean-Paul Sartre. Contoh dari aliran
eksistensialisme seperti kursi adalah kursi, pohon mangga adalah pohon mangga, manusia adalah manusia. Namun, mereka mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada. Oleh karena itu, mereka menyibukkan diri dengan pemikiran tentang eksistensia. Dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai pun akan ikut terpengaruhi. Dan yang terakhir yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini memiliki pengertian yaitu pemikiran tentang tindakan. Pemikiran ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Benar tidaknya sesuatu hasil berpikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan, atau menurut berfaedah tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. Sesuatu yang menghambat hidup kita adalah tidak benar. Pelopor pemikiran dari aliran pragmatisme ini yaitu seorang filsuf dari Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan, praanggapan-praanggapan, dan dasar-dasarnya serta realitas umum dari tuntunan akan pengetahuan. Untuk mengkaji hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar dapat menggunakan pendekatan metode bayani. Metode bayani dalam epistemologi Islam menggabungkan pemahaman wahyu dan penalaran rasional dalam rangka memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang realitas baik yang fisik maupun metafisik. Epistemologi ini mencangkup penafsiran Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan logika metode kritis serta memperhatikan dimensi spiritual dan transendental. Dalam prakteknya, metode bayani digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dalam tradisi Islam, termasuk ilmu kalam, filsafat umum, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Metode ini memungkinkan eksplorasi pengetahuan yang mencangkup berbagai dimensi, termasuk yang bersifat fisik dan metafisik, serta menghubungkannya dengan pemahaman agama. Dalam kesimpulannya, dalam konteks Islam, metode bayani adalah salah satu pendekatan epistemologi yang digunakan untuk mengkaji pengetahuan baik yang fisik maupun metafisik. Pendekatan ini mengintegrasikan pemahaman wahyu, logika, dan penalaran rasional untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang realitas. Dengan mempelajari filsafat barat modern ini, mahasiswa akan mendapatkan pelajaran berharga. Pelajaran berharga itu seperti mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mempelajari filsafat barat modern juga dapat memiliki manfaat praktis, yakni ketika mahasiswa lulus dan berhadapan dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya, maka mereka mampu menyelesaikannya dengan bijaksana. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks inilah pengalaman mempelajari filsafat barat modern. Selain itu, dapat membiasakan diri untuk bersikap logis, rasional,
dalam mengutarakan opini atau argumentasi, dapat mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. I ain't fucking with these hoes, I'm